Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan ta'lim kita tentang al-jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 permasalahan jihad yang sudah kita bahas, ada 3 bentuk jihad. Yang kemarin terakhir saya terangkan, jihadul kuffar wal munafiqin, berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita bahas pada kesempatan malam hari ini jihadu arbabiz zulmi, berjihad melawan tokoh-tokoh kezaliman, wal bid'ah wal munkarat, dan tokoh-tokoh kebid'ahan dan ahli munkar. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana saya terangkan ketika kita membahas jihadus syaitan, berjihad melawan syaitan, bahwasanya tidak mungkin kita ini akan bisa berjihad melawan syaitan kecuali kalau kita ini mengenal siapa itu syaitan. Demikian juga kita tidak mungkin akan berjihad melawan orang-orang kufar wal munafiqin kecuali apabila kita ini mengenal siapa mereka dan sifat-sifat mereka. Karena itu demikian pula kita tidak mungkin berjihad memenangkan jihad kita terhadap ahli bid'ah dan orang-orang yang berbuat maksiat ahli munkar kecuali kita mengenal mereka secara benar. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena itu perlu saya sampaikan apa itu bid'ah. Dulu sudah saya sampaikan di awal tentang pembahasan bid'ah, dan barangkali sudah pernah dibahas disahihnya oleh Ustaz Abdul Aziz di masjid ini juga tentang masalah bid'ah. Cuman saya ingin mengulas sedikit saja tentang pengertian bid'ah.
Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak takrif definisi yang diberikan oleh para ulama tentang bid'ah ini, dan sebagaimana pernah saya isyaratkan bahwasanya definisi atau takrif bid'ah yang paling mencakup adalah apa yang diberikan oleh Imam As-Sadiqi rahimahullah ta'ala, yang beliau sebutkan dalam kitab beliau yang sangat bagus, yaitu Al-I'tisam, jilid yang pertama, juz yang pertama. Beliau mengatakan, al-bid'atu, yang dinamakan bid'ah itu adalah ibaratun an tariqatin fid-din. Kalimat bid'ah itu adalah suatu ungkapan antari fatin bid'in untuk mengungkapkan satu jalan di dalam agama. Jadi bid'ah adalah suatu kalimat ringkas untuk menyebut atau menamai satu jalan di dalam agama, tariqatul bid'in mukhtara'ah, yang jalan ini sekedar dibuat-buat oleh manusia. Yuqtadu bisuluki 'alaiha, yang dimaksudkan menempuh jalan ini tadi al-mubalaghatu, dalam rangka bersungguh-sungguh bitta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala, di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bid'ah adalah suatu jalan di dalam agama yang jalan ini sekedar dibuat-buat, yang orang membuat atau memaksudkan menempuh jalan ini dalam rangka bersungguh-sungguh dia dalam beribadah, bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bid'ah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pengertian bid'ah yang semacam ini hanya mencakup urusan agama. Karena asalnya tidak ada bid'ah dalam urusan dunia. Jadi misalkan kita lampu, atau mungkin masjid, atau mungkin pakaian, atau kendaraan, atau alat-alat yang lain, yang itu sekedar sarana dunia, ini tidak masuk dalamnya bid'ah. Kemudian, bagaimana kita bisa mengatakan misalkan orang memakai baju ini berarti dia berbuat bid'ah? Dikatakan oleh para ulama, termasuk Imam As-Sadiqi rahimahullah ta'ala, kalau urusan dunia seorang memakainya atau memanfaatkannya diniatkan dalam rangka beribadah kepada Allah tanpa contoh dari syariat, berarti itu bid'ah. Satu contoh, kalau ada kematian, lalu orang meyakini kalau takziah yang sesuai dengan syariat itu memakai baju hitam. Khawanifiddin rahimani wa rahimakumullah, orang mau pakai baju hitam, merah, kuning, hijau, putih, itu semuanya adalah perkara yang mubah. Kecuali kalau ada dalil dari syar'i, seperti kita pakai baju putih, Nabi SAW mencintai hal itu, berarti itu afdal daripada yang lain. Karena apa? Karena dalil. Adapun kalau kematian yang afdal pakai baju hitam itu tadi tanpa dalil dari syar'i, berarti mengkhususkan pakaian tersebut dalam rangka seperti itu bisa masuk ke dalamnya apa? Bid'ah. Kita harus paham bahwasanya semua urusan dunia itu tidak kemudian lepas bebas tanpa patokan syar'i, tidak. Katakanlah termasuk masalah adat, masalah dunia, menikah. Tetapi bisa jadi masuk ke dalam pernikahan suatu kebid'ahan apabila patokan-patokan
yang sudah diberikan oleh agama ini, syariat ini, dilanggar oleh orang tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bid'ah. Adapun kalau urusan agama insya Allah jelas. Kalau seorang mengadakan suatu amal atau satu i'tiqad atau satu ucapan yang amal atau i'tiqad atau ucapan tadi dinasabkan ke dalam agama tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah atau ijma'nya para sahabat dan para ulama, maka itu adalah bid'ah di dalam agama. Tapi kalau hal itu urusan dunia, baru masuk ke dalamnya bid'ah apabila urusan dunia tadi dikaitkan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti saya contohkan tadi. Jadi kalau misalkan listrik saja, listrik ini mubah. Bahkan itu asalnya adalah masalihul mursalah. Artinya sesuatu yang mubah yang mendukung pelaksanaan syar'i. Bahkan bisa jadi terpuji. Tapi kalau orang mengatakan bahwa pakai listrik itu lebih afdal daripada pakai lilin misalkan, atau pakai listrik itu lebih afdal daripada pakai petromak misalkan, dinasabkan hal itu kepada syar'i tanpa dalil, berarti dia telah melakukan kebid'ahan dalam urusan dunia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal ini pula yang perlu kita pahami, tidak kemudian kita bebas menggolongkan sesuatu, apakah ini urusan dunia, apakah ini urusan din. Karena kalau kita berbicara masalah itu tanpa kita memiliki ilmu, maka bisa jadi kita memasukkan urusan din ke dalam urusan dunia, dan kita memasukkan urusan dunia masuk dalam pembahasan apa? Ad-din. Dan contoh semacam ini banyak. Lihatlah orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Ketika diingkari kebid'ahannya, dia memberikan contoh berarti mobil itu bid'ah, berarti lampu itu bid'ah, berarti jalan aspal itu bid'ah, dan seterusnya. Semua perkara dunia yang gak ada pada masa Nabi dihukumi apa? Bid'ah. Padahal itu adalah urusan apa? Urusan dunia. Jadi untuk membela kebid'ahan dia yang sholat katakanlah tanpa ada contoh, atau mungkin maulid Nabi, atau mungkin menjaharkan niat untuk sholat dan seterusnya, dari perkara-perkara yang mereka hukumi itu bid'ah hasanah, ketika diingkari dan dituntut dalilnya malah membalik permasalahan. Berarti kalau nggak mau bid'ah, naik unta saja. Kenapa itu? Karena Nabi naik unta, nggak ada naik mobil, nggak ada mobil pada masa Nabi, tidak ada sepeda ontel, tidak ada suprafit misalkan, nggak ada. Berarti semua itu adalah bid'ah. Nah ini karena salah paham. Jadi untuk menggolongkan permasalahan ini masuk agama dan ini masuk ke dalam dunia perlu ilmu. Saya ambil contoh misalkan mimbar. Mimbar di masjid seperti ini sepintas itu sekedar urusan dunia untuk maslahat saja. Tapi di sana perlu ada rumus dan patokan. Perkara yang pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibutuhkan, ada hajat untuk melakukannya, dan ada kemampuan untuk mencukupinya atau mewujudkannya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Berarti kalau sekarang dilakukan, maka itu termasuk apa? Bid'ah. Perhatikan patokan. Sesuatu yang pada masa Nabi SAW itu ada kebutuhan untuk membuatnya. Dan Rasulullah serta para sahabatnya mampu kalau ingin membuatnya. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Berarti kalau setelah mereka melakukannya, itu adalah apa? Bid'ah. Tadi saya contohkan mimbar. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibutuhkan mimbar itu tinggi, barangkali 8 tingkat.
Bahkan para sahabat pun demikian. Pada masa Umar ketika kaum muslimin sudah banyak, barangkali ketika khutbah Jumat butuh tempat yang tinggi, ditambahlah tingkatan mimbar ini, butuh. Dan andaikan Nabi mau membuat mimbar yang semacam itu mampu. Karena bahannya adalah pohon korma yang barangkali dibelah tumpuk berapapun bisa. Tetapi ternyata Nabi SAW tidak melakukan itu dan mencukupkan mimbarnya itu cuma 3 tingkatan. Berarti kalau sekarang menambah dan melakukan itu adalah bid'ah di dalam agama. Bisa dipahami ya? Saya berikan contoh yang lain. Salat Id, baik Idul Adha atau Idul Fitri. Pada saat Id berkumpul manusia yang banyak. Nah, untuk berkhutbah kepada mereka dibutuhkan satu tempat yang tinggi. Karena itu dibutuhkan dikeluarkannya mimbar ke tempat sholat Id untuk berdirinya khatib berkhutbah. Padahal musalla Rasulullah SAW itu sekedar di depan Masjid Nabawi. Andai kata cuma mengeluarkan mimbar saja enteng. Bahkan andai kata tidak punya mimbar suruh bikin, mudah bagi sahabatnya. Tetapi Nabi tidak mengeluarkan mimbar dan Nabi hanya berdiri di hadapan orang-orang yang salat. Maka sekarang kalau salat Id dikeluarkan mimbar lalu imam berdiri di situ, ini termasuk bid'ah di dalam agama. Saya contohkan yang lain. Ada untuk salat Id misalnya, itu lebih dibutuhkan azan daripada salat jamaah. Secara pikiran kita. Kalau mengumpulkan manusia yang jauh lebih banyak. Bahkan semua manusia, sampai wanita-wanita yang haid suruh keluar oleh Rasulullah SAW. Bahkan itu sangat dibutuhkan azan. Tetapi Rasulullah SAW dalam hal ini tidak melakukan azan. Berarti kalau kita salat Id, Allahu Akbar barangkali supaya orang dengar itu salat Id, bid'ah atau sunnah? Bid'ah. Karena ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sana ada namanya sunnah tarkiyah. Yang dimaksud sunnah tarkiyah, meninggalkan itu sunnah. Jadi meninggalkan menambahi tingkatan mimbar lebih dari 3 itu sunnah. Meninggalkan mengeluarkan mimbar atau podium barangkali keluar dalam salat Id itu sunnah. Jadi meninggalkan melebihkan tingkatan mimbar lebih dari 3 itu sunnah. Meninggalkan membawa mimbar untuk keluar ketika Id itu sunnah. Meninggalkan azan untuk salat Id itu sunnah dan seterusnya. Itu namanya sunnah tarkiyah. Insyaallah bisa dipahami. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena itu ketika kita ini melakukan urusan dunia, kok kita niatkan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keterkaitan alat dunia tadi atau perkara dunia tadi dengan ibadah yang kita lakukan harus ada dalil dari syariat. Sehingga kita tidak terjerumus kepada apa? Kebid'ahan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu bid'ah. Kalau urusan agama insyaallah mudah. Saya berikan patokan dalam urusan din. Para ulama membuat satu rumus atau kaidah. Al-aslu fil ibadati butlan hatta ya'tiyal amru bihi. Asalnya ibadah itu batil, tidak boleh dikerjakan. Jadi asalnya ibadah itu enggak ada, enggak boleh dikerjakan, batil, haram. Sampai datang dalil yang memerintahkan ibadah tersebut. Maka barang siapa melakukan suatu ibadah, lalu ibadah yang dilakukannya ini tidak ada dalil dari agama ini, maka ibadah tersebut adalah ibadah yang bid'ah. Itu patokan dalam urusan apa? Agama. Jadi pahamilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, asalnya ibadah haram, batil, tidak boleh dilakukan. Dan asalnya urusan dunia semuanya ini mubah, boleh dilakukan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa urusan dunia ini haram,
harus datang dalil. Kalau kita mendatangkan suatu amal ibadah, harus datang dengannya apa? Dalil. Kalau kita melakukan suatu amal ibadah tanpa ada dasar, berarti kita melakukan suatu kebid'ahan. Nah, kalau kita mengharamkan urusan dunia ini tanpa dasar, berarti kita melakukan satu kebid'ahan. Bahkan bisa jadi kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Itu bid'ah. Dan di sana sebenarnya ada kaidah atau patokan-patokan untuk mengenal bid'ah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Naziruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz, hukum merawat jenazah. Insyaallah terjemahnya ada itu, Ahkamul Janaiz. Di sana kurang lebih ada 10 poin yang beliau sebutkan bagaimana kita ini bisa mengenal bid'ah di dalam agama. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada amalan itu dihukumi bid'ah, tetapi belum tentu pelakunya disebut seorang ahli bid'ah atau pelaku bid'ah. Jadi amal yang muncul dari orang ini bid'ah, tapi pelakunya belum tentu bisa kita hukumi ahli bid'ah atau pelaku bid'ah. Karena manusia ini terbagi 3. Yang pertama al-juhala, orang-orang yang bodoh, nggak tahu urusan agama. Kalau orang ini ami, bodoh betul, kewajiban dia taklid kepada orang yang alim. Kalau nggak ngerti betul, itu kelompok pertama, al-juhala, orang-orang jahil, orang-orang yang Allah tidak beri rezeki ilmu. Wasani talabatul ilmi, seorang talibul ilmi. Wasalis alimur rabbani, seorang alim. Kalau seorang alim, hak dia beristihad. Dan kalau dia seorang alim, ada padanya hadis Rasulullah SAW, "Idza hakama al-hakim fajtahada, fa in asaba falahu ajrani, fa in akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang alim, seorang hakim berijtihad, lalu benar dia dalam ijtihadnya, maka baginya 2 pahala. Dan kalau dia salah dalam ijtihadnya, dia mendapatkan 1 pahala. Khawala fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kadang seorang alim berijtihad, lalu dia salah dalam ijtihadnya, terwujudlah satu bentuk amal ibadah. Katakanlah dalam satu amal ibadah, dia berijtihad, ijtihadnya salah, karena yang benar itu cuma 1. Lalu amal ibadah ini ada dan diamalkan oleh si alim tadi, atau diamalkan dengan orang-orang yang mengikuti ijtihadnya yang salah. Berarti amal ibadah yang sebenarnya salah dalam agama ini berarti amal yang bid'ah. Sebagai satu contoh, kalau kita buktikan dengan dalil qunut subuh secara terus-menerus, sunnah atau bid'ah? Melakukan qunut subuh secara terus-menerus, sunnah atau bid'ah? Bid'ah. Sekalipun di sana ada satu risalah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang sebab terjadinya khilaf di kalangan ulama. Cuma saya ingin ambilkan contoh di sini. Qunut subuh secara terus-menerus bid'ah. Wal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan Imam Syafi'i seorang alim mujtahid berijtihad tentang mustahabnya atau disunnahkannya qunut subuh itu tadi. Bahkan banyak dari ulama tabi'iyah yang menerangkan andaikan orang lupa qunut subuh, maka hendaklah dia melakukan apa? Sujud sahwi. Dalam hal ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, qunut subuh bid'ah. Tapi Imam Syafi'i, haruskah kita katakan dia seorang ahli bid'ah? Tidak.
Bahkan dia kan alim, tidak perlu iqamatul hujjah. Berarti kalau dia salah langsung dihukumi. Enggak. Justru karena dia alim lalu beristihad, baginya berapa? 1 pahala. Dia disebut mujtahid, bukan muqtadi. Sekalipun hasil ijtihadnya tadi dihukumi apa? Bid'ah secara dalil yang lain. Pahami? Bisa dipahami? Jadi satu amal itu bid'ah, belum tentu pelakunya dihukumi apa? Ahli bid'ah atau pelaku bid'ah. Karena manusia itu bisa jadi alim mujtahid. Nah kalau orang beristihad salah dalam ijtihadnya, salahnya ijtihad itu bisa jadi merupakan amal yang bid'ah, tapi si alim tadi tidak dikatakan ahli bid'ah. Yang kedua, seorang mengamalkan suatu amalan. Amalan ini jelas-jelas menyelisih sunnah. Katakanlah dia kalau mau sholat, nawaitu sholli fardhal duhri misalkan, dan seterusnya mengucapkan nawaitu sholli. Lantaskah tidak dilakukan lagi bahwa amal semacam ini adalah bid'ah di dalam agama? Tetapi yang melakukan ini seorang jahil ammi, yang betul-betul dia tidak ngerti kalau itu adalah bid'ah. Maka amalnya kita hukumi bid'ah, pelakunya tidak kita katakan apa? Mubtadi. Tapi sekedar pelaku bid'ah. Kelompok yang ketiga, seorang yang sengaja menyelisih sunnah setelah sampai kepadanya ilmu dan sekedar mengikuti hawa nafsunya, lalu mendohirkan kebid'ahan tadi dan membelanya, maka inilah yang disebut mubtadi, ahli bid'ah. Khawat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi demikianlah pengertian bid'ah di dalam agama, sebagaimana yang saya sampaikan dari ta'rif atau definisi yang diberikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bid'ah adalah satu cara atau jalan di dalam agama yang jalan itu dibuat-buat oleh manusia, tudhari syar'iyata. Jadi luput kalimat ini, tudhari syar'iyata, menyerupai jalan atau cara syariat, yuqsadu bisuluki 'alaiha, dimaksudkan dengan menempuh jalan tadi al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sudah saya sampaikan satu patokan supaya kita patokan dasar untuk mengetahui bid'ah di dalam syariat. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa asalnya ibadah itu tidak boleh dikerjakan. Al-aslu fil ibadati butlan, batal, enggak ada ibadah itu asalnya. Karena itu kita tidak boleh memberikan beban kepada makhluk manusia ini apapun bentuknya kecuali dengan dalil dari syariat. Karena itu barang siapa yang datang membawa satu amalan ibadah, wajib baginya mendatangkan dalil. Kalau ada dalilnya, yukbal, diterima. Fa'illa fala fayura, maka ditolak, tidak diterima. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Syaikani meriwayatkan hadis yang semakna dengan ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa mengamalkan suatu amalan, mutlak amal apa saja, laisa 'alaihi amruna, yang tidak termasuk urusan kami. Jadi amalan itu dinasabkan ke dalam agama, tapi Nabi SAW tidak pernah mengenal amalan itu. Tidak termasuk perkara Rasulullah SAW. Fahuwa raddun, maka amalan ini tertolak.
Dan itulah yang disebut apa? Bid'ah atau muhdats, perkara yang diada-adakan. Sudah hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhaini dalam kedua sahihnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat perkara di dalam urusan kami ini, padahal hal itu tidak termasuk darinya, fa huwa raddun, maka perkara ini tertolak. Siapapun yang mengadakannya dan setinggi apapun amal tersebut, hatta fil aqidah masalah, sekalipun dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid ada tauhid yang muhdats. Sebagaimana orang membawakan tauhid baru dalam macam-macam tauhid, ada tauhidul hakimiyah, ada tauhidul mulkiyah. Istilah tauhid mulkiyah, tauhid hakimiyah itu tidak pernah dikenal sejak pada masa sahabat sampai hari ini oleh para ulama. Karena mulkiyah wal hakimiyah itu masuk dalam makna rububiyah. Bahkan sebagian kaum muslimin menjadikan al-hakimiyah atau hukum itu hanya milik Allah, atau al-mulkiyah ini tadi sebagai satu-satunya makna yang pokok terhadap kalimat la ilaha illallah. Pertama, dia telah berbuat bid'ah dalam membagi tauhid. Yang kedua, dia telah berbuat salah yang berakibat fatal di dalam memaknai kalimat thayyibah la ilaha illallah. Sehingga kalau kalimat ini diseret kepada pemahaman yang semacam itu, lalu muncullah tauhid yang muhdats tadi. Ada tauhid mulkiyah, ada tauhid hakimiyah. Yang muncul adalah pengkafiran yang membabi buta. Barang siapa yang tidak hidup dalam kerajaan Allah yang disebut Darussalam, berarti dia berada di negara kufur. Setelah dia tahu diajak hijrah, kok tidak mau, maka dihukumi kafir dan dikafirkan dengan dihalalkan darah. Dan ini terjadi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti dia telah kafir, keluar dari Islam. Dan makna ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan, berarti dia telah kafir, lebih difokuskan kepada sultan. Akhirnya terjadi pengkafiran secara mutlak dan total kepada pemimpin yang mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Islam. Akhirnya muncullah jihad dengan cara yang bid'ah. Jadi kebid'ahan diberi label dengan jihad fisabilillah, akhirnya mengorbankan darah kaum muslimin yang dalam hadis dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min damin mri'in muslimin. Sungguh hilangnya dunia dan seluruh isinya itu lebih remeh di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Itulah bahayanya bid'ah. Jadi segala perkara yang dinasabkan kepada agama Allah tanpa sebenarnya perkara itu darinya, berarti perkara ini bid'ah. Dan bid'ah ini bertingkat-tingkat, sebagaimana kufur bertingkat-tingkat, sebagaimana iman bertingkat-tingkat. Imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak sama dengan iman kita semuanya. Bahkan andai imannya Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan dengan iman seluruh penduduk bumi ini, la rajaha imanu Abi Bakr, sungguh akan lebih sempurna, lebih bagus, lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu sungguh jeleklah pemahaman Murji'ah yang menyamakan antara orang fasik paling fasik dengan imannya Abu Bakar, bahkan menyamakan dengan imannya para malaikat. Pemahaman irjah Murji'ah yang tidak memasukkan amal ke dalam iman.
Jadi kalau orang sudah yakin, berarti imannya sempurna, sekalipun dia melakukan kemaksiatan yang banyak. Dan itu bid'ah dalam akidah. Ya. Karena itu bid'ah pun bertingkat-tingkat. Berdarakat kalau dalam bahasa Arab. Bukan berdarajat, karena derajat itu untuk yang baik. Berdarakat, berbeda-beda. Bid'ahnya nawaitu usalli barangkali, atau bid'ahnya azan di kuburan barangkali ketika menguburkan jenazah, tentu tidak sama dengan bid'ahnya orang yang mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Tentu tidak sama dengan bid'ahnya orang yang mengatakan bahwa iman itu sekedar pembenaran dalam hati. Tentu tidak sama dengan bid'ahnya orang yang mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana. Jadi bid'ah itu berbeda-beda. Sebagaimana orang yang melakukan kebid'ahan pun berbeda-beda. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas dalam pembahasan ini yang perlu kita pahami bahwa perkara bid'ah adalah perkara agama atau perkara yang dinasabkan ke dalam agama ini tanpa ada contoh dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu semua ahli bid'ah dalam menempuh bid'ahnya itu mesti dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta sebagian orang menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi atau 1 Muharram atau Isra wal Mi'raj atau Nuzulul Quran itu tidak boleh dikatakan bid'ah karena itu sekedar budaya. Pertama, ini pengkaburan. Karena jelas orang yang memperingati Isra Mi'rajnya Nabi, Maulidnya Nabi, hijrahnya Nabi, nuzul Qurannya kepada Nabi, itu mesti dinasabkan ke dalam agama. Tidak mungkin itu perkara yang berdiri sendiri. Tidak mungkin itu sekedar urusan dunia yang mereka remehkan. Bahkan mereka berjuang mempertahankan itu. Kalau sampai orang tidak ikut campur urusan mereka, itu jadi terkhususkan pada mereka. Jadi aneh di masyarakatnya. Jadi mereka menasabkan acara-acara ini kepada apa? Agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau toh diterima itu budaya, maka semua budaya yang itu dinasabkan atau dikatakan bagian dari agama tanpa ada contoh dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu pun termasuk bentuk kebid'ahan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau begitu bid'ah itu demikian banyak di masyarakat? Iya memang. Bahkan dulu barangkali ketika kita belum pernah ngaji, kemudian kita bandingkan setelah kita ini ngaji, seolah-olah amal ibadah yang kita lakukan semuanya itu bid'ah. Sampai kadang-kadang orang yang meneriakkan atau kelompok yang meneriakkan supaya bid'ah itu diberantas, masih melakukan bid'ah yang demikian besar. Karena minimnya pemahaman mereka tentang bid'ah dalam agama ini. Rahimani wa rahimakumullah. Karena itu salah satu pintu masuk syaitan ke dalam pribadi muslim setelah dia gagal pada poin yang pertama, yaitu kufur dan syirik, dia memasuki manusia ini dari sisi bid'ah. Dihias-hiasinya urusan agamanya, diperindahnya ibadahnya oleh syaitan, lalu ditanamkan hal itu kepada perasaan dan pemikiran mereka, lalu dicarikan subhat yang dikesankan dalil oleh syaitan, maka tergelincirlah Bani Adam dari ibadahnya. Sehingga justru kalau disampaikan sunnah kepadanya, dia musuh sunnah itu mati-matian dalam rangka membela kebid'ahan yang ada pada dirinya. Rahimani wa rahimakumullah. Melihat kondisi kaum muslimin yang sudah begitu banyak tertimpa kebid'ahan, bahkan sampai sebagian yang mendakwahkan dirinya berada di atas manhajus salaf, itu ternyata masih menjadi pengusung kebid'ahan besar. Itu menunjukkan dan menjadi bukti bagi kita
supaya kita ini semakin hati-hati dan semakin mau mendekat kepada sunnah Nabi sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bukan seperti keinginan kita. Dalam hal yang semua itu kita tidak boleh lepas. Berkali-kali saya ingatkan, kita tidak boleh melepaskan diri dari petunjuknya para ulama. Sering kalimat indah saya sampaikan, karena yuqal, dulu dikatakan, an-nasu fi hijril ulama kas-sabi fi hijri walidi. Manusia di pangkuan para ulama ibarat anak di pangkuan orang tuanya. Para ulama yang menyuapi kita, mengajari kita makan, mengajari kita jalan, mengenalkan kita mana yang hak dan mana yang batil, seperti seorang ayah terhadap putranya. Yang kedua, kita jangan mengikuti kebid'ahan baru dengan memetak-metak dan membagi-bagi ulama. Ulama itu satu. Al-ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya. Jadi kalau seorang memiliki ilmu yang dia ambil itu adalah warisannya para nabi. Dalam hal ini warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah mereka, maka itulah ulama. Adapun sekalipun seorang itu berperan di dalam Islam dengan peran yang begitu besar, kalau sepi dirinya dari ilmu atau perannya di atas kebid'ahan, maka itu bukan ulama, bahkan bisa menjadi seorang ahli bid'ah, maka hendaklah kita menjauhi mereka. Fahimina ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena unsur di akhir zaman ini berbagai macam bentuk fikrah, pemahaman, pemikiran yang dilontarkan ke tengah-tengah kaum muslimin di atas namakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gali kepada kitab-kitabnya para ulama, itu merupakan perkara yang baru yang tidak pernah mereka mengenalnya, kecuali mereka memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya. Baik, itu pembahasan tentang bid'ah. Kemudian sedikit saya singgung tentang masalah bid'ah. Para ulama membagi bid'ah ini dengan pembagian yang banyak. Tapi saya ingin menyampaikan dari sisi bentuknya. Bid'ah dilihat dari bentuknya terbagi menjadi dua. Pertama, bid'ah hakikiyah. Bid'ah yang betul-betul bid'ah dari dasarnya. Apa yang dimaksud dengan bid'ah hakikiyah? Itu adalah satu bentuk kebid'ahan yang memang murni dimunculkan tanpa ada contoh sama sekali di dalam syariat. Tidak ada dalil asalnya. Ini bid'ah hakikiyah. Kalau mereka menggunakan dalil, kadang-kadang pakai dalil umum. Seperti as-salatu khairu mawdu'. Salat itu adalah sebaik-baik perkara. Lalu kemudian membuat salat seenaknya sendiri. Ada salat cari jimat, ada salat supaya hafal Quran, ada salat cari jodoh, ada salat macam-macam. Ada salat untuk pernapasan, ada sembahyang laut, kan ada begitu. Itu banyak. Kalau yang dikenal oleh para ulama seperti salat nisfus Sa'ban, yang biasanya dilakukan kalau bulan Sa'ban sudah sampai tanggal 14 atau 15. Orang-orang Thariqah Sufiyah dan yang semisal mereka biasanya konsumen tetap terhadap salat ini. Jadi setiap setengah bulan Sa'ban salat namanya salat nisfus Sa'ban. Itu sudah diterangkan oleh para ulama secara khusus. Abdul Aziz Abdullah ibn Baz dalam risalah beliau tentang hadis-hadis yang dibikin dalam salat nisfus Sa'ban itu hadis yang tidak bisa disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kebanyakannya hadis palsu. Karena itu salat nisfus Sa'ban adalah perkara bid'ah di dalam agama.
Nah, salat semacam ini disebut bid'ah hakikiyah. Atau ada salat raghaib, salat pada Jumat pertama bulan Rajab. Sebagian ulama menganggap bahwasanya salat ini adalah mustahab. Tapi karena tidak ada dalil di dalam syar'i sama sekali, maka salat ini disebut bid'ah hakikiyah. Jadi bid'ah yang betul-betul tidak ada dasarnya secara dalil dari syariat Islam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali mayoritas kaum muslimin bisa selamat dari bid'ah jenis ini. Karena itu murni betul tidak ada dalilnya. Atau kalau menjumpai contoh mungkin amalan-amalan yang lain ada. Misalkan soal puasa yang tanpa ada dalil, puasa untuk cari ilmu kebal, atau puasa mute misalkan, dan seterusnya, maka itu bid'ah hakikiyah. Ya kita kalau pakai dalil puasa secara umum memang ada, tetapi bentuk puasa tersebut sama sekali tidak ada contohnya dari syariat. Karena itu disebut bid'ah hakikiyah. Bid'ah ini kalau ditinjau kepada asal dalilnya ada, tapi kalau ditinjau kepada praktek pelaksanaannya secara dalil tidak ada. Karena itu kadang-kadang bid'ah hakikiyah yang pertama tadi bisa dimasukkan dalam golongan bid'ah idhofiyah. Misalnya banyak sekali zikir yang beraneka ragam bentuknya yang menjamur di kalangan kaum muslimin, ala sufiyah, atau zikir yang dikomandoi oleh seorang imam ba'da salatil maktubah, atau solawat-solawat yang banyak dikasetkan dan dihafalkan oleh kaum muslimin, atau bentuk-bentuk amal ibadah yang lain. Itu semua mayoritas adalah bid'ah idhofiyah. Misalkan zikir secara dalil banyak sekali dalilnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wadhkurullaha dzikran katsira." Dan ingatlah kalian kepada Allah dengan ingat yang banyak. Berzikir dengan zikir yang banyak. Berarti zikir itu secara asal ada dalilnya. Tapi kalau kita lihat kepada praktek pelaksanaannya, seperti zikirnya thariqah sufiyah yang habis sholat fardu, kalau tingkatan pertama katakanlah 650 kali misalkan, atau 450 kali. Atau barangkali zikir yang dikomandoi oleh seorang imam habis sholat maktubah. Secara praktek kalau kita tinjau kepada dalil, tidak ada dalilnya. Maka secara asal disandarkan kepada asal ada dasarnya, dilihat kepada cara pelaksanaannya bid'ah di dalam agama. Dan mayoritas bid'ah yang ada di kalangan kaum muslimin jenis ini. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena samarnya permasalahan ini, kembali di sini pentingnya kita ini belajar agama Islam. Nah kalau kita sudah kenali rumusnya, seperti tadi misalkan, asalnya ibadah itu dilarang, maka tidak boleh seorang menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau ada contohnya dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segala bentuk amal ibadah baik kita atau orang lain yang melakukannya, sampaikan dalilnya. Kalau tegak dalil maka itu benar, kalau tidak tegak dalil maka wajib untuk dijauhi. Sekalipun tadinya perkara itu perkara yang sangat kita cintai, kalau ternyata menyelisih sunnah, bencilah pada saat itu. Dan kalau kita melihat perkara yang tadinya begitu kita benci, tapi ternyata itu sunnah, mari kita ambil dan kita cintai. Karena kebenaran itu adalah barangnya kaum muslimin yang dia cari-cari. Maka dimanapun ketemu, hendaklah segera dia mengambilnya. Ikhwan
Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan ini kita bisa mengukur mana amal ibadah yang bid'ah. Jadi tidak setiap bentuk amal ibadah kita tanyakan ini bid'ah apa tidak, ini bid'ah apa tidak. Dengan rumus itu tadi. Jadi selama yang ada di atas kita ini ibadah, maka wajib kita mengetahui dasarnya dari syariat ini. Kalau tidak, segera kita cari. Sekalipun amal itu sudah rutin kita lakukan. Misalkan salat, lakukan salat ini, atau di antara perbuatan salat demikian. Kok kita belum ngerti dalilnya? Maka harus kita cari. Wajib kita ketahui, sekalipun itu kita tidak hafal, tapi kita ngerti sumbernya. Misalkan antara habis rukuk, bangkit dari rukuk, apakah demikian, apa demikian? Harus dicari. Bagaimana menggerak-gerakkan tangan ini? Sehingga amal ibadah kita ini bukan sekedar mengikuti. Boleh orang itu taklid pertama kali, tapi kelanjutannya jangan taklid seumur hidup. Apalagi yang masih muda dan punya kemampuan. Apalagi sekarang bahan bacaan demikian banyak tersebar. Kitab-kitab ulama sudah banyak yang diterjemahkan. Bagi mereka yang belum mampu berbahasa Arab, silahkan ke sana. Sehingga ibadah kita itu di atas ketenangan. Yakin bahwa itu betul-betul dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang berpindah dari satu amalan kepada amalan yang lain karena ilmu dan dalil wajib. Kalau sudah datang kepada kita dalil yang lebih yakin dari apa yang dahulu kita dapatkan, wajib kita berpindah dan tidak boleh mempertahankan amal yang dulu kita miliki. Karena kewajiban kita ini adalah mengikuti ilmu. Mengikuti apa? Al-huda, petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka, ya Nabi Allah Muhammad, tidak mau mengikuti dakwahmu, tidak mau menjawab seruanmu, tidak mau mengikuti syariat dan ajaranmu, ketahuilah, hanyalah yang membuat mereka seperti itu karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Khawanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan mengikuti hawa nafsu itu merupakan sumber bid'ah yang pertama. Para ulama menyebutkan sebab-sebab bid'ah itu banyak, tapi semuanya berpangkal, bersumber kepada ittiba'ul hawa. Mengikuti apa? Hawa nafsu. Dalam ayat ini Allah cuma membagi dua tipe manusia. Satu, orang-orang yang mau mengedepankan petunjuk Allah dan Rasulnya, lalu mengikuti seruan Rasulullah SAW, masuk ke dalam Islam, mengikuti sunnah, tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau orang itu tidak mau seperti itu, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Mereka itu hanya sekedar mengikuti apa? Hawa nafsu mereka. Berkali-kali sudah saya ulangi bahwa di dunia ini cuma ada dua, al-huda wal hawa, petunjuk dan hawa nafsu. Sedang al-huda itu sudah sering kita sampaikan. Apa artinya al-huda? Al-ilmun nafi wal amal saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang sesuai dengan ilmu tadi, yaitu amal saleh. Lah kalau orang itu sudah tidak mengikuti ilmu, amalnya salah, berarti mengikuti apa? Hawa nafsunya. Enggak mungkin ada tipe ketiga manzilah bainal manzilatain. Kepalanya di atas ilmu, kakinya mengikuti hawa nafsu, enggak ada. Jadi orang katakanlah ini sedekah, ini barangkali dia haji, barangkali dia puasa dan seterusnya, banyak sekali. Tetapi kalau dalam kemampuannya dia justru menolong kebid'ahan, membantunya, menyebarkannya, mendoakannya, dan memusuhi sunnah dan ahli sunnah, maka seolah-olah amal yang dibangun itu sia-sia, enggak ada gunanya. Berarti apa? Yattabi ahwa'ahum. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Nah, kita juga harus tasfiyah, harus membersihkan ini.
Karena nggak ada jaminan bahwa kita ini pasti mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Karena manusia itu ada ada sifat membangkang. Sebutkan sifat asal manusia, zaluman jahula, zalim, sangat jahul, sangat bodoh, banyak membantah. Manusia itu sifatnya banyak membantah. Kadang sudah datang di hadapannya ini sunnah. Sunnah Rasul itu tumbuh atau muncul dari ilmunya Allah yang sempurna. Disampaikan kepadanya sunnah itu demikian. Dia masih banyak membantah sunnah ini dengan mempertahankan pendapatnya atau pendapat tokoh dari yang diagukannya atau pemimpin kelompoknya atau dan sekian banyak lagi alasan. Coba, kadang-kadang masih seperti itu. Bahkan kita ini kadang-kadang waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari itu. Masih lebih banyak mempertahankan hawa nafsu daripada kebenaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kadang dalam perkara yang kita sepakat, oke, nggak beresiko. Tapi kadang-kadang teguran sunnah yang kita pikir itu beresiko. Baik dalam muamalah kita dengan orang lain. Kalau saya ngerti itu benar, tapi kalau saya laksanakan di kampung itu kayaknya nggak umum seperti itu. Berarti manhajus salaf itu bisa diilmui dan bisa diucapkan, tapi nggak bisa diwujudkan. Kan hakikatnya ini lisanul hal, lisan hal artinya nggak dibicarakan, tapi itulah demikianlah prakteknya ahlul bidah. Coba semua ahlul bidah itu nggak mungkin akan membantah manhajus salaf. Tokoh-tokoh kebid'ahan begitu dikritik oleh para ulama, maka pengikut mereka membelanya dengan apa? Dengan mengatakan tokoh saya ini juga sesuai dengan ulama sunnah. Jadi minta pengakuan terhadap manhajus salaf supaya mereka diakui bahwa mereka itu salafiyyin. Itulah hina dan rendahnya mereka hakikatnya. Lisanul hal, praktek mereka menyatakan apa? Manhajus salaf itu benar, tapi nggak bisa diterapkan hari ini. Kalau kita mau bermanhaj salaf, bagaimana kita akan memperjuangkan Islam dalam kondisi negara seperti ini? Karena kita tidak boleh ikut campur dalam politik. Berarti manhajus salaf ada di kamus. Saya bermanhaj salaf, tapi nggak bisa itu dilakukan. Itu sudah dulu. Ya kita berterima kasih kepada pendahulu kita. Sekedar itu. Lalu ma'assalamah ila liqa. Assalamualaikum. Begitu. Itu kan karena apa? Kecilnya pemahaman atau pendapat mereka dari manhajus salaf. Yang lebih parah lagi, mereka mengolah satu amal perbuatan yang itu jelas berseberangan dengan manhajus salaf. Ulama tidak pernah mengenalnya, lalu diangkat ke permukaan, diberikan kaum muslimin dengan diberi label demikianlah manhajus salaf. Wala haula wala quwwata illa billah. Manhajus salaf itu satu, tidak banyak. Kenapa harus berbeda-beda? Sehingga muncul istilah salafi hulu atau salafi dakhili, salafi khariji. Kalau dakhili itu bentukan pemerintah Saudi, kalau khariji itu salafi khawarij. Saya katakan begitu. Karena mereka mengatakan salafi khariji itu yang benar. Lah khariji itu artinya orang khawarij. Nah ini muncul dari orang-orang yang tidak terima dengan kritik para ulama terhadap amal perbuatannya. Maka jangan pedulikan dengan orang-orang yang semacam ini, dan tetaplah kokoh di atas manhajus salaf. Tidak usah goyah dengan ucapan mereka dan subhatnya. Yakinlah bahwa Allah yang memerintahkan kepada kita untuk berpegang dengan manhajnya para sahabat, bukan pemikiran-pemikiran manusia seperti itu. Bid'ah dalam agama ini banyak, bukan hanya sekedar tabu beduk, usolli dan kunut itu, bukan. Kadang orang yang membahas bid'ah itu cuma itu, sholli, tabu beduk sama kentongan, kalau mau sholat, kunut subuh. Paling lengkap tambah satu lagi, tahlilan, dah. Bahkan kadang-kadang orang yang memberantas TBC. Apa itu TBC seperti? Maksud saya TBC itu istilah apa T-nya itu? Pokoknya ada bid'ah lah di dalamnya itu. Itu
maksudnya sekedar itu. Sampai dia punya pemikiran yang bid'ah, menghalalkan yang Allah haramkan, mengislamisasikan yang bukan Islam, sampai mengatakan demikian ini syariat, sampai mensyariatkan takbir keliling hari raya dan seterusnya. Itu tidak pernah merasa bahwa itu bid'ah. Padahal bid'ahnya usali, tabuk kentongan dan beduk, kemudian tahlilan, itu ringan. Yang lebih berbahaya itu bid'ah yang muncul dari pemikiran orang-orang yang rusak dalam akidahnya. Sehingga Mu'tazilah meneriaki bid'ah, Malik teriak Malik. Jadi orang itu kalau yang tulus pemikirannya, membantah sunnah dengan tempat kepandaian dia berbicara dan berpikir, maka itulah hakikatnya sumber kebid'ahan. Kalau bid'ah yang muncul dari orang awam, palingnya seperti itu. Tabu beduk, tabu kentongan, tahlilan, yasinan, itu aja. Enggak berbentuk pemikiran. Yang berbahaya itu pemikiran yang akhirnya merusak akidah seseorang, merusak iman seseorang, sehingga ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Murji, ada Syiah, Rafidhah, ada macam-macam thariqah Sufiyah. Ada hari ini dengan Hizbut Tahrir, ada Ikhwanul Muslimin, ada LDI, ada macam-macam. Itu mayoritas kebid'ahan mereka berada di dalam masalah akidah, dalam masalah asal, dalam masalah manhaj, bukan sekedar amaliyah. Khawanafiddin rahimani wa rahimakumullah, itu perlunya kita ini memahami bid'ah. Bahkan hari ini kita katakan wajib seorang belajar bid'ah untuk selamat darinya. Kenapa? Semua sisi kehidupan hari ini itu penuh dengan itu. Bahkan kalau orang melihat kita ini punya ghirah belajar agama, kadang-kadang ahli bid'ah mendekatinya. Kemana belajar? Mereka berupaya mengarahkan orang ini kepada apa yang dia punya. Kelompok ini berupaya menarik orang ini ke sini. Kelompok ini berupaya menarik kepadanya dan seterusnya. Satu orang untuk rebutan sekian banyak kelompok. Kan itu perlu dipahamkan seperti itu. Bahkan mengelompokkan kaum muslimin menjadi beberapa kelompok itu perbuatan bid'ah. Kalau organisasi atau yayasan atau yang lainnya sudah menjadi sumber untuk melakukan al-wala wal bara, itu sudah bid'ah. Asalnya kita bikin yayasan mubah, itu urusan dunia, supaya kita bisa berdakwah di negara dengan hukum yang ada di dalamnya tanpa ada gangguan, menjelaskan kepada mereka. Nah, boleh. Tapi kalau sudah menjadi tempat untuk berwala dan bara, seorang yang setuju dengan yayasan ini berarti diwala, seorang yang mengkritiknya atau barangkali cemberut saja sama dia berarti bara total, maka ini sudah merupakan hizbiyah dan itu bid'ah. Allah membenci dan Rasulnya demikian pula. Coba lihat di kalangan kaum muslimin betapa banyaknya dan menjamurnya bentuk-bentuk semacam ini. Karena itu marilah kita pahami bahwa ikatan semua yang ada di dunia ini kecil kecuali satu saja, ikatan sunnah. Karena itu ikatlah diri kita dengan sunnah. Selainnya remehkan, kecil. Selama kita hidup di bawah naungan sunnah, sekalipun ini guru saya, imam saya katakanlah, atau amir saya atau pemimpin saya, diukur dengan dalil ternyata dia menyelisihinya, ya tinggalkan, ditegurnya. Dulu yayasan ini atau organisasi ini begitu saya cintai, Masya Allah, seolah tidak ada yang benar kecuali tempat saya. Begitu kita ngaji, menggali Al-Quran dan Sunnah dengan manhaj salaf, ternyata berlepotan di situ dan seterusnya. Sudah kita beri masukan dan kita mampu tidak diterimanya dan seterusnya, tinggalkan. Daripada diri kita menjadi korban, lebih baik kita berikan diri kita kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu ikatan saja, ikat kita dengan Sunnah. Khawanafiddin rahimani wa rahimakumullah, itu tentang kebid'ahan. Karena itu pahamilah patokan atau rumus yang sudah saya berikan. Asalnya ibadah itu dilarang, dan asalnya semua perkara dunia itu boleh, mubah. Dan kita tidak boleh mengatakan itu haram kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Misalkan kita yang mau mengatakan sesuatu barang ini najis, itu harus berangkat dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Oh, ini salatnya nginjek tai ayam misalnya, berarti najis dan itu tidak sah salatnya. Untuk mengatakan kotoran ini najis perlu apa? Dalil. Kalau itu
tidak ada dalilnya, kita sepakat itu kotor. Tapi haruskah najis yang sampai mengganggu ibadah? Butuh kepada apa? Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Di sini pentingnya kita ini kembali kepada hukum asal, yaitu kembali kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita berbicara ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Dari keterangan yang disampaikan, kita bisa memahami tidak setiap orang yang melakukan bid'ah berarti ahli bid'ah. Sekalipun Al-Imam As-Sadiqi rahimahullah ta'ala memutlakkan semua orang yang menzahirkan kebid'ahan berarti dia mubtadi' ahli bid'ah. Tapi kalau kita mau menentukan siklan ahli bid'ah dengan hukum tertentu, tidak setiap pelaku kebid'ahan berarti ahli bid'ah. Nah, kalau kita mau berjihad melawan ahli bid'ah, kita perlu kenal siapa hakikatnya ahli bid'ah. Banyak para ulama memberikan definisi tentang siapa ahli bidah. Cuma di sana sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala dalam mauqif, beliau memilih ta'rif atau definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah ahli bidah. Syekhul Islam menyatakan dalam Majmu' Fatawi tentang siapa ahli bid'ah. Beliau mengatakan, wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajulu min ahli al-ahwa, dan bid'ah yang orang melakukannya atau yang seseorang dengan bid'ah itu tadi dihukumi sebagai ahli bid'ah. Ahli hawa dengan ahli bid'ah sama. Jadi kebid'ahan yang seseorang dihukumi sebagai ahli bid'ah dengannya adalah mastahara inda ahli ilmi, perkara yang telah masyhur menurut para ulama, bisunnati, perkara yang masyhur di kalangan ulama sunnah, mukhalafatuha lil kitab was sunnah, bahwa perkara itu jelas-jelas menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Disampaikan oleh Syekhul Islam kabid'atil khawarij, seperti bid'ahnya khawarij, wal murji'ah, wal rafidah, wal qadariyah. Khona fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak semua orang yang mengamalkan bid'ah atau seorang yang mendahirkan kebid'ahan kita hukumi sebagai ahli bid'ah. Tetapi bid'ah yang dengan mudahnya seorang dihukumi ahli bid'ah apabila orang ini mengamalkan, meyakini atau melakukan sesuatu yang telah masyhur di kalangan kaum muslimin para ulama ini, bahwa sesuatu tadi jelas-jelas menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Bahkan saya sampaikan di sini, kalau perkara yang dulu barangkali perkara yang masyhur, jelas, kok sekarang menjadi perkara yang samar, untuk menghukumi orang ini sebagai ahli bidah perlu iqamatul hujjah dan diterangkan ini kepada orang tersebut. Seperti akidah bahwa Al-Quran kalamullah, atau Allah itu di atas alam, di atas langitnya yang tujuh, Allah itu mempunyai tangan, yang kedua tangannya adalah kanan, bahwasanya Allah itu turun, Allah itu tertawa, Allah itu ta'ajjub, Allah itu memiliki jari jemari dan seterusnya. Itu perkara-perkara yang telah makhluk, yang barang siapa menyelisihinya berarti dia tergolong ahli bid'ah. Tapi tetap untuk menghukumi seorang itu ahli bid'ah, kembali kepada kaidah ahli sunnah wal jamaah, iqamatul hujjah. Perlu diterangkan ilmunya. Karena sekarang masalah syirik saja samar. Coba mayoritas kaum muslimin datang ke kuburan para wali, mengusap-usap minta berkah di situ. Bahkan jelas-jelas mengatakan
seperti ya saya Abdul Qadir Jailani, Aghithni. Itu kalau seperti para habib dari Fatimiyun, Kuburiyun, orang-orang yang biasa menyembah kubur, itu malam Jumat itu sekian ribu kali mereka bawa kopi atau alat hitung yang lain. Ya begitu. Ya Syekh yang dipanggil Abdul Qadir Jailani sekali, tapi Aghithni terus kadang-kadang sampai pagi. Padahal istighatsah itu ibadah. Karena istighatsah itu doa. Ketika istighatsah diberikan kepada selain Allah, apa hukum berlakunya? Kafir, musyrik, keluar dari Islam. Lalu kalau kita hukumi mutlak begitu saja, tanpa keterangan, berarti sekian banyak kaum muslimin yang kita kafirkan secara membabi buta. Tapi karena selamatnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan manhaj Ahlussunnah, wajib diterangkan dulu kepada mereka bahwa perkara ini adalah perkara yang jelas-jelas menyelisih syar'i, dan doa itu hanya kepada Allah, kok diberikan kepada selain Allah, lalu pelakunya dihukumi kafir dan musyrik, kok dia tetap semacam itu setelah dia paham, maka terjadilah hukum pada dirinya, dia kafir, keluar dari Islam. Seperti bid'ah yang sampai kepada kekufuran dari perkara yang maklum, seorang yang mengatakan puasa Ramadan itu tidak wajib. Ada orang semacam itu? Ada. Saya sendiri menjumpai orang semacam itu. Muslim zahirnya, tapi muslim yang beragama dengan agama kejawen. Lalu dia mencari yang barangkali ilmu nenek moyang Jawa yang tidak ngerti, saya pangkal dan ujungnya nggak ngerti. Dia puasa itu dikatakan puasa sebulan itu cuma untuk mengganti keberadaan 1 bulan kita di rahim ibu dulu. Nanti sebulan yang lain diganti dengan amalan ini, dan seterusnya. Sehingga cukup puasa barangkali seumur hidup 1 bulan Ramadan, atau bahkan kalau malas cukup dia puasa sehari semalam seperti orang hidup, cukup. Nah, orang ini mengatakan seperti itu dengan takwilnya. Padahal masalah puasa itu sudah masyhur di kalangan ulama, nggak usah ulama, kaum muslimin. Puasa Ramadan itu fardu, bahkan termasuk rukun Islam. Lalu orang menyatakan seperti itu, maka bid'ah ini sampai kepada derajat kekufuran. Bahkan pelakunya kalau sampai mendoakan itu dihukumi sebagai ahli bid'ah. Tapi tetap dengan kaidah apa? Perlunya iqamatul hujjah, disebarkannya ilmu. Karena kalau sudah disampaikan ilmu, sudah sampai kepadanya pemahaman, kalau dia tetap seperti itu, jatuhlah hukum kepada orang itu. Karena barangkali sesuatu yang telah jelas pada masa dahulu menjadi samar kembali pada saat ilmu banyak sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ini mau kembali kepada diri kita yang nampaknya di masyarakat yang lain kita ini sudah banyak ilmunya, itu ternyata masih banyak sekali perkara yang samar bagi kita. Coba perhatikan, antum satu orang, barangkali secara ilmu kita tidak punya, tapi karena antum bernasab kepada manhajus salaf, lalu kemudian menjadi seorang ahli sunnah yang betul-betul mengamalkan sunnah, padahal kalau ditanya barangkali juga belum bisa mengeluarkan ilmu tadi, itu di masyarakat sudah dihukumi orang yang paling alim, sehingga tokoh di situ pun mau bertanya itu segan. Nanti saya sekali dibacakan dalil, assalamualaikum, hanya dibiari, paling rumpi di belakang, diberikan fitnah, nggak berani dialog langsung, khawatir di sana itu banyak ilmu, padahal itu baru nampaknya saja. Nah, ini istimewanya sunnah, ya, istimewanya manhajus salaf. Manhaj ini benar-benar ilmiah, sampai orang yang baru bernasab belum punya ilmunya sudah demikian ilmiah. Masya Allah. Padahal masih banyak perkara yang sama bagi kita. Karena itu, dengan kondisi yang seperti itu, wajib bagi kita untuk tetap istiqamah dan kembali di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa ahli bid'ah? Seperti itu. Syekhul Islam memberikan 2 hal.
Lalu kalau ini diperinci, kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang yang sudah mengetahui bahwa perkara ini jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah, lalu dia tetap mengikuti dan mempertahankannya, tidak ada yang membuat dia seperti itu kecuali sekedar mengikuti hawa nafsunya. Nah, orang yang mengekor kepada hawa nafsunya setelah sampai kepadanya ilmu, itulah ahli bid'ah. Karena ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Apabila mereka tidak mengikuti seruanmu ya Nabi Allah, ketahuilah. Itu pengumuman dari Allah. Ketahuilah ya Nabi Allah, hanyalah sebab seperti itu pada mereka karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalau seorang ahli sunnah itu adalah seorang yang mengikuti petunjuk, lawan dari mengikuti petunjuk adalah mengikuti hawa nafsu. Lawan dari ahli sunnah adalah ahli bid'ah. Berarti seorang ahli bid'ah adalah seorang yang mengikuti hawa nafsunya. Dan seorang itu terjadi pada dirinya kebid'ahan sesuai dengan mengikutinya dia terhadap hawa nafsunya. Banyak kadang-kadang kita ini mengganti sunnah. Misalkan Jumat, sholat Jumat, azan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di luar masjid, dekat pintu. Lalu kita memindah azannya Utsman yang di Zawra, di pasar, dipindah ke azannya Rasulullah SAW. Lalu azan Rasulullah SAW dipindah ke depan mimbar di depan khatib. Kita melakukan dua bid'ah dengan maksud mau mengamalkan sunnah. Yang pertama sunnahnya Utsman, yang kedua sunnah Nabi SAW. Tapi cara mengamalkannya salah. Jadi azannya Utsman yang di Zawra, di tempat tinggi, di pasar, tempat keramaian, dipindah ke azan Nabi SAW yang di pintu masjid. Azan Nabi SAW yang di pintu masjid dipindah ke depan mimbar. Sudah kadang dengan pengaruh mik, tinggalkan pula sunnah. Sunnah ketika azan, hayya ala shalah, tangan di sini. Kadang satu pegang mik, padahal harus dua tangan. Itu sunnah Rasulullah SAW. Karena miknya di sini akhirnya nggak geleng-geleng. Karena pengaruh mik, jadilah dia berbuat bid'ah. Kalau kita lihat di kalangan kaum muslimin masih banyak. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang menetapkan dirinya kepada apa? Sunnah. Bukan berarti kita mencelanya, tapi seperti itu wajib segera kita sikapi, lalu kita ukur dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya berbenah. Setelah tahu ditinggalkan, setelah tahu dan seterusnya. Rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, seorang demi ahli bidah. Yang jelas tadi pertama mengikuti hawa nafsunya, yang kedua perkara yang dia lakukan kebid'ahan di dalamnya itu perkara yang telah jelas menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Dengan dua hal ini seorang dihukumi sebagai ahli bidah. Yaitu apa? Mengikuti hawa nafsunya sehingga dia melakukan suatu amalan yang dinasabkan kepada agama ini, padahal amalan itu jelas-jelas bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka orang yang semacam ini jelas dia adalah ahli bid'ah. Apalagi dia menzahirkan kebid'ahan, apalagi dia membelanya. Karena itu pengertian yang semacam ini tidak hanya khusus kepada seorang alim, tapi orang bodoh pun kalau seperti itu keadaannya berarti dia juga ahli bid'ah. Tidak harus seorang alim minal ulama. Bahkan kalau alim minal ulama bisa jadi dia tidak alim bid'ah, tapi seorang mujtahid. Qala fi'il rahimani wa rahimakumullah. Cuman di dalam menghukumi bahwa si fulan ahli bid'ah, si fulan kafir, si fulan munafik dan seterusnya, kita harus betul-betul hati-hati. Tidak setiap yang kita sampaikan orang itu paham. Kadang-kadang seorang sudah merasa dirinya menyampaikan, terus ditinjau kayaknya orang itu sudah paham. Padahal orang ini nggak bisa memahami ucapannya. Karena orang ini barangkali nggak fasih. Punya ilmu katakanlah, tapi kalau menjelaskan barangkali muter-muter nggak bisa dipahami.
Lalu dengan itu lalu dihukumi. Gimana kamu? Terima apa nggak terima? Saya nggak paham, nggak bisa terima. Berarti kamu ahli bidah. Kalau nggak bisa. Wong yang nggak bisa dipahami ucapan dia bukan salah orangnya. Jadi fadilah itu Allah berikan berbeda-beda. Ada seorang diberi ilmu, tidak bisa dia mengungkapkan ilmunya kecuali dengan tulisan. Katakanlah kalau dia bicara secara lisan, barangkali itu malah bikin bingung, nggak bisa dipahami. Seorang alim yang diberi rezeki fasahah, seperti kalau yang saya tahu Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Syekh Rabi' bin Hadi al-Maqdisi, masyaallah. Ceramahnya ucapan itu mudah, gamblang, ringkas dan mudah dipahami. Contoh-contoh yang diberikan semakin memperjelas kaidah yang beliau sampaikan. Atau seperti Syekh Al-Haza atau Syekh Salim bin Al-Qidri hafizahumullah, itu adalah alhamdulillah diberi ilmu oleh Allah dan diberi rezeki fasahah, kefasihan dalam bicara. Jadi begitu mentakbir kalimat itu mudah dipahami, mudah diserap, dan mudah membawa seorang itu kepada sesuatu yang baik biidznillah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qala bidin rahimani wa rahmatullah. Karena itu iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepada orang yang akan dihukumi, itu harus dengan apa? Dengan yakin bahwa orang itu memang betul-betul telah paham. Kalau sudah paham perkara itu, kok dia tetap menyelisihi, jatuhlah hukum kepadanya. Tapi kalau sekedar sangkaan, apalagi yang kita kirim itu sekedar fotokopi atau barangkali kaset, yang itu masih banyak perlu ditanyakan, nggak bisa setelah itu kemudian dihukumi. Karena itu ada fitnah takfir, fitnah pengkafiran yang berbahaya. Kadang tukang sapu masjid saja kerjanya mengkafirkan orang. Tukang becak kerjanya mengkafirkan pemerintah. Dalilnya cuma 2 ayat. Ayatnya mulia, cara berjalannya salah. Ayatnya waman lam ya'mur bima anzalallahu faulaika humul kafirun, atau surat Yusuf inil hukmu illa billah. 2 itu dibawa kemana-mana. Itu ilmunya dari awal sampai mati. Dulu orang-orang Khawarij yang diangkat 2 ayat ini terhadap ashabi Rasulullah SAW. Anehnya kok sama? Atau waqawi? Apa mereka saling berwasiat? Jadi khalaf mengikuti salafnya. Dulu Khawarij ketika mau mengkafirkan para sahabat, 2 ayat ini yang didengung-dengungkan. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Inil hukmu illa lillah. Karena Ali dengan Muawiyah berhukum dengan manusia dalam perdamaian antara keduanya, seperti Ali dan Muawiyah kafir, dan orang yang ridho dengan keduanya kafir, dan 2 hakim ini kafir. Padahal itu mayoritas ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Ibnu Abbas ketika datang kepada mereka, beliau radhiyallahu anhu menyatakan, saya datang dari sisi ashabi Rasulullah SAW, mewakili para sahabat. Saya datang mewakili anak paman Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin. Saya datang kepada kalian mewakili mereka yang Quran itu turun kepada mereka, dan mereka lah yang paling paham terhadap Al-Quran tadi, bukan kalian. Dan saya lihat tidak ada seorang pun sahabat di tengah-tengah kalian. Khwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah ini, Ibnu Abbas ini sedang mempraktekkan manhajus sahabat, manhajus salaf. Jadi Ibnu Abbas berdalil di hadapan Khawarij dengan manhajus sahabat. Quran turun di kalangan sahabat, mereka yang paling paham terhadap isi Al-Quran itu. Dan saya tidak melihat seorang pun dari mereka bersama kalian. Kalau di antara kalian ada 1 saja di antara mereka, masih kami pertimbangkan. Belas tidak ada sahabat. Berarti apa? Kalian pasti di atas kesesatan. Dan sekarang kalau orang beramal, amalan itu besar, jihad fisabilillah, nggak ada seorang pun pewaris mereka, Rasul dan para sahabatnya, yaitu para ulama yang bersama mereka. Nggak ada ulama yang membolehkannya, nggak ada ulama yang mengizinkannya, nggak ada ulama yang ikut berjuang berjihad ala mereka. Pasti mereka di atas kesesatan. Loh begitu, itu manhajus sahabat. Khwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah ahli bidah, dan itulah bid'ah. Kalau kita contohkan banyak sekali amal yang dibangun di atas kebid'ahan. Karena itu Syekhul Islam mengatakan, Jima'uddin Amrani
Pokok dari agama ini ada dua macam. Yang pertama, alla na'budu illallah, kita tidak menyembah kecuali Allah. Yang kedua, wala na'budullah illa bima syara'a la na'buduhu bil bidah. Kata Syekhul Islam. Kumpulan Islam cuma dua. Jima'uddin Amrani. Yang pertama, kita tidak menyembah kecuali hanya Allah. Jangan sampai menyembah cincin, jangan sampai menyembah patung, jangan sampai menyembah selain Allah. Siapapun tak usah disembah selain Allah. Ini pertama, pokok agama ini. Yang kedua, la na'buduhu illa bima syara'. La na'budullah, kita tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegaskan, ma na'buduhu bil bidah. Kita tidak menyembah Allah dengan kebid'ahan. Kan itu haram bagi setiap muslim beribadah kepada Allah tanpa ada contoh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu kecil, takutlah dari bid'ah yang kecil. Karena bid'ah yang kecil lama-lama akan bertumpuk sehingga menjadi besar. Lalu pelakunya tidak bisa lagi kembali kepada sunnah karena lemahnya menghadapi bid'ah itu tadi. Karena kalau kita menjumpai dalam diri kita ini kebid'ahan atau dalam keluarga kita ini kebid'ahan, segera kita upayakan hilangnya bid'ah itu tadi sebelum bid'ah itu menjadi besar, lalu membesar, akhirnya kuat dan kita tidak bisa keluar darinya. Fala haula wala quwwata illa billah. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi manusia ini kecuali syubhat syaitan yang membuahkan kebid'ahan. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Itu perkara yang paling ditakuti oleh Rasulullah, dan itu perkara yang paling ditakuti oleh para sahabat, dan itu perkara yang paling ditakuti oleh para ulama, dan mereka mentahdir umat ini darinya. Sampai perpecahan umat yang menjadi 73 golongan, semuanya alal hawa, semua di atas hawa nafsu. Illa firqatan wahidah, kecuali satu kelompok saja. Dan seorang yang tidak di atas manhaj salaf, seorang yang tidak di atas sunnah, pasti di atas hawa nafsu. Kita tidak boleh ragu, sekalipun nampaknya 1-2 orang mereka membela sunnah. Sudah sering saya katakan, janganlah kalian tertipu dengan ahli bidah, sekalipun nampaknya membela sunnah. Karena akhir dan ujungnya nanti tetap membantai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu mukadimah untuk membahas jihad melawan ahli bidah, dan itu perlu saya tekankan karena hari ini harus segera kita lakukan. Tidak ada yang bisa membendung kebid'ahan ini kecuali ahli sunnah. Nah, antumlah ahli sunnah itu yang harus mendahirkan sunnah, membendung kebid'ahan, berupaya semaksimal mungkin menolong sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Silakan. Yang perlu kita pahami, salat ghaib itu hanya disyariatkan apabila jenazah atau si mayit ini tadi menurut zon kita belum disalatkan di daerah yang dia mati. Jadi seperti kasusnya Najasyi yang dia masuk Islam, Raja Najasyi itu Raja Habsah yang dia masuk Islam karena dia hidup di mayoritas atau semua itu adalah orang-orang Nasara. Begitu dia mati, don tidak disalatkan, dikuburkan begitu saja. Maka mendengar nahyu atau berita duka ini, Rasulullah SAW lalu mengajak pada para sahabatnya, kita mendengar bahwasanya saudara kita Najasyi meninggal, maka marilah kita salatkan. Lalu Nabi memerintah sahabatnya untuk bersaf menjadi 3 shaf, lalu Nabi salat atas Najasyi ini salatul ghaib. Tapi kalau jenazah ini sudah disalatkan, enggak ada lagi syariat salat jenazah ghaib. Seperti yang menjamur kalau hari Jumat ada di masjid-masjid besar di siaran nanti habis salat Jumat ada pesan untuk salat gaib dari bulan binti fulan misalkan. Bahkan kadang-kadang jenazahnya sudah setengah tahun yang lalu, baru salat sekarang. Kenapa dikatakan tidak ada? Karena para sahabat dahulu yang lain meninggal, kemudian tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mesti menyolatkan temannya ini secara gaib.
andaikan itu ada, tentu akan dilakukan oleh para sahabat. Bahkan pada masa Nabi tidak seperti itu. Kalau ada kaum muslimin yang meninggal, ya sudah disalatkan yang hadir di situ, dan tidak diperintah kepada kaum mukminin yang tidak hadir di situ untuk salat gaib. Jadi salat gaib hanya diberikan kepada jenazah muslim yang menurut zon kita, menurut keyakinan kita bahwa jenazah ini belum disalatkan. Wallahu a'lam bishawab. Apa pendapat Ustaz tentang pemuatan karikatur Nabi Muhammad SAW yang menggunakan sorban dari bom dalam surat kabar Denmark dan beberapa negara? Itu perbuatan orang-orang kafir. Jadi Rasulullah SAW bahkan seluruh manusia tidak boleh digambar. Itu bohong. Dan biasanya orang-orang kufar semacam ini berupaya mau mengejek Rasulullah SAW. Dulu pernah digambarkan Rasulullah SAW itu digambar karikatur dengan seekor ayam jantan yang di bawahnya banyak, di sampingnya banyak ayam betina. Itu menghina Rasulullah SAW, katanya seorang laki-laki yang paling doyan perempuan karena istrinya banyak. Dan pernah dulu di ibu kota, kalender terbitan orang kufar Nasara membuat gambar ada kura-kura naik kerbau terus menuju langit, itu diberikan pada tanggal di atas tanggal 27 Rajab. Kemudian itu membuat protes besar kaum muslimin dan harus dimuat permintaan maaf di surat kabar tersebut. Itu penghinaan Nabi. Artinya Isra Mi'raj kan 27 Rajab itu maunya. Digambarkan kura-kura naik kerbau ke langit. Itu penghinaan besar. Dan kalau yang melakukan itu orang kafir, wajar itu orang kafir memperbuatannya. Tapi kok sampai kaum muslimin melakukan itu dan membelanya, wala haula wala quwwata illa billah, maka tidak terwujud kecuali kekufuran yang tersimpan di dalam batin ini. Kan itu nggak usah gambar buruk, gambar apa nggak usah. Dan tidak usah menggambar makhluk yang bernyawa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Inna asaddan nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya paling kelasnya manusia azabnya nanti di yaumul qiyamah tukang gambar makhluk hidup. Jadi yang punya gambar di rumah diturunkan, karena tak boleh gambar yang bernyawa, dipajang-pajang di dinding, sebabnya kalender yang bergambar ditutup, ambil kalendernya saja, foto-foto baik foto wisuda atau main-main atau barangkali dan seterusnya diturunkan, dibersihkan rumahnya, cukup dengan dinding yang ada, dan kita isi rumah kita dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah cukup. Allah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dipersilakan doa, jangan lupa